Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arif Rahman Yustika Putra. Saya dan rekan saya Faisal Amir, kami dari kelompok 12 Praktikum Sistem Tertanam akan mempresentasikan modul 7 Praktikum Sistem Tertanam. Nah, pada modul 7 ini topiknya adalah USART. Jadi kami diminta untuk merancang sebuah user interface di mana user akan menerima input dengan bintang dan pagar, lalu akan menghasilkan output berupa string nilai frekuensi yang berkaitan dengan input tersebut. Baik, pertama-tama bagian awal akan dipresentasikan oleh rekan saya Faisal Amir. Silahkan Faisal Amir. Baik, terima kasih Arif. Langsung saja, saya akan mencoba menjelaskan program yang telah kami buat. Yang bagian awal ini, include ini adalah bagian pemanggilan library yang akan digunakan. Gunakan Amiga 128 delay string stdlib dan stdio. Kemudian setelah itu dilakukan pendeklarasian global variable. Nah, terdapat ada long integer berupa yaitu variabel string data dan bit underscore data. Kemudian ada variabel bertipe float yaitu frag. Kemudian ada yang bertipe karakter yaitu string as data. Kemudian ada input underscore string dan integer data int underscore data. Kemudian yang terakhir ada unsigned integer. Ini ada 3 variabel. Yang pertama ada i, kemudian set dengan nilai awal 0 dan start dengan nilai awal 0. Nah, setelah itu adalah bagian konversi, yang mana ini dia program ini akan digunakan untuk mengkonversi nilai input berupa string akan menjadi data bertipe unsigned long integer. Nah, kemudian dilanjutkan dengan deklarasi lokal variabel yang mana kemudian program dijalankan dan pada akhirnya akan di-return berupa nilai integernya, seperti itu. Setelah itu adalah program void main void. Seperti biasa untuk void main void diawali dengan pendeklarasian port, yang mana pada port ini pada bagian port E1 ini bernilai 1 dan port E0 bernilai 0. Untuk port E1 ini untuk TX atau transmitter, kemudian untuk E0 ini untuk RX atau receiver. Kemudian selanjutnya adalah setting USR-nya. Pada bagian pentingnya adalah bagian UCSR 0B. Ini diisi dengan 000 11 000, yang mana untuk RX ini dan RX dan juga TX ini diaktifkan, yaitu pada kondisi hide, yaitu untuk receiver dan transmitternya, seperti itu. Kemudian masuk ke program while true, yaitu yang pertama ada statement if untuk kondisi start sama dengan 0, yang mana kondisi start ini selalu bernilai 0 di awal. Maka dari itu bagian ini statement if start sama dengan 0 ini selalu pasti dijalankan, yang diawali dengan bit data sama dengan 0 dan frekuensi bernilai 0. Kemudian dilanjutkan dengan enter, dan kemudian dicetak serial 1 not available karena masih belum ada nilai yang dimasukkan. Kemudian use previous data, kemudian cetak data in string, kemudian enter, data in bit, kemudian enter, kemudian bit data, karena bit data masih 0, ya masih bernilai 0, kemudian frekuensi juga dicetak untuk frekuensi yang nilai awalnya yang sebelumnya itu masih 0, kemudian printf R yaitu untuk enter. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Arif, silakan. Terima kasih Amir. Jadi di sini ada for loop. Setelah tadi ada tampilan awal untuk user-nya, dengan iterasi dari i,
terus-menerus tanpa ada boundary-nya. Nah, di sini yang pertama dilakukan adalah scanf atau user menerima input string dengan inputnya adalah input underscore string dengan indeks i. Jadi di sini yang di-scan adalah string input per indeksnya hingga indeks akhirnya. Lalu jika input string dengan indeks i itu sama dengan titik, maka user akan menampilkan enter lalu break atau keluar dari for loop. Jadi maksudnya adalah string ini harus diakhiri dengan titik untuk menerima data dari scanf-nya. Seperti itu. Lalu printf input string indeks i. Jadi ini adalah user akan menampilkan string input per indeksnya. Lalu isi string data per indeksnya dengan input underscore string indeks i. Seperti itu. Lalu terakhir setelah input string diperoleh semuanya, maka user akan menampilkan string sdata secara keseluruhan. Nah, di sini ada if statement, di mana jika string underscore sdata dengan indeks 0 itu sama dengan bintang, dan string underscore sdata dengan indeks satu indeks sebelum indeks akhir itu adalah pagar, maka dari i sama dengan 0 hingga hingga i sama dengan satu indeks akhir dengan interval 1. Nah, jika i-nya sama dengan 0, ini di continue atau di skip, maka dimulai dari i sama dengan 1. Dan jika i sama dengan strlen string underscore sdata dikurangi 1, ini juga di continue, di skip. Nah, yang dilakukan di sini adalah mengisi variabel integer underscore data dengan indeks i-1 dengan nilai string underscore sdata indeks i. Nah, jadi ini if statement ini akan aktif jika input itu memiliki string bintang di awal dan string pagar di akhir. Jadi jika ini syarat ini terpenuhi, maka si integer underscore datanya akan diisi dengan nilai string underscore sdata tanpa bintang dan pagar. Jadi hanya nilai numeriknya saja, namun masih dalam bentuk string. Seperti itu. Nah, untuk mengubah string underscore data, maksud saya untuk mengubah nilai string tadi menjadi nilai integer, maka kita gunakan fungsi toString yang sudah dijelaskan oleh Faisal Amir sebelumnya. Jadi di sini string underscore data ini memiliki tipe data unsigned long integer, dan integer underscore data ini memiliki tipe data karakter atau string. Oke. Jika startnya sudah nilainya sama dengan 1, maka jika set sama dengan 2, selama i lebih besar sama dengan 0, increment i, lalu print tanda negatif, dilanjut dengan enter, lalu delay 500 milisecond, dan jika i sudah sama dengan 30, break, keluar dari while loop ini. Nah, di sini ada penghitungan frekuensinya. Frekuensinya ini nilainya sama dengan float string underscore data, atau ini data unsigned long integer-nya, dibagi dengan 32 bit atau nilai ini, lalu dikali dengan 125.000 untuk memperoleh frekuensinya. Lalu set diisi dengan 1. Nah, untuk hasilnya di sini ada beberapa string yang di print ke user. Pertama adalah enter, lalu ada serial variable enter, read bintang enter, read titik-titik enter, end enter. Lalu di sini ada data in string .2 diisi dengan integer data atau data string yang sudah diperoleh tanpa bintang dan pagar. Lalu data in bit juga diisi dengan integer underscore data atau data input string tanpa bintang dan pagar. Lalu terakhir adalah frekuensinya diisi dengan frekuensi hasil perhitungan ini, berapa kilohertz, lalu dilanjut dengan enter. Nah, di sini ada boundary kedua, di mana string underscore sdata dengan indeks 0 tidak sama dengan bintang, dan string underscore sdata dengan indeks akhir
tidak sama dengan pagar. Jadi di sini jika input stringnya itu tidak memiliki bintang dan tidak memiliki pagar. Jadi di sini yang dilakukan adalah user menampilkan pertama enter dulu, lalu string serial variable enter, lalu string read bintang enter, lalu i diisi dengan 0, lalu selama i lebih besar sama dengan 0, yang dilakukan adalah increment i, lalu print tanda negatif, lalu enter, delay 500 milisecond, dan jika i-nya sudah sama dengan 350, set diisi dengan 2, start diisi dengan 1, lalu break atau keluar dari while loop ini. Lalu ada boundary terakhir, jika string sData dengan indeks 0 sama dengan bintang dan string sData dengan indeks akhir tidak sama dengan pagar. Jadi di sini maksudnya adalah jika input string itu memiliki bintang di awal dan tidak memiliki pagar di akhir, maka yang dilakukan adalah start diisi dengan 1, lalu user menampilkan enter, lalu menampilkan serial available enter, lalu read bintang enter, read titik-titik enter, end enter, lalu berikan string error pagar itu not found, atau tidak ditemukan. Jadi pagarnya tidak ada di inputnya, lalu dilanjut dengan enter, lalu use previous data. Nah ini untuk menegaskan bahwa data yang ditampilkan pada frekuensi adalah data frekuensi sebelumnya. Lalu berikan ini data in string sama dengan integer data, data in bit sama dengan integer data, lalu frekuensinya ditampilkan sini, lalu dilanjut dengan enter dan program berulang kembali untuk pembacaan selanjutnya. Seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya di sini ada program Proteusnya. Di sini seperti yang kita sudah lihat tadi, port yang digunakan hanyalah port E0 dan port E1. Seperti itu. Oke. Silakan Faisal Amir. Iya, oke. Kita akan mencoba percobaan pertama, yaitu kita memasukkan nilai tanpa diakhiri dengan pagar ya Arif ya? Iya. Nantinya dia akan menampilkan error. Oke. Nah ini setelah kita misalnya dimasukkan bintang 1, 2, 3, 4, 5, 6, untuk mengenternya itu kita gunakan tanda titik. Nah di sini yang diperoleh inputnya adalah bintang 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu ada string error pagar tidak ditemukan. Maka seperti yang sudah dijelaskan tadi, frekuensi yang ditampilkan adalah 0. Ya, betul. Oke. Untuk selanjutnya kita mungkin mencoba untuk kita memberikan pagar ya di belakangnya. Ya. Ya. Nah, di sini ditampilkan hasil pembacaan dari data tersebut pada string, yaitu nilainya sama seperti yang dituliskan dengan data in bit, dan frekuensi nilainya terbaca 0,36 kHz. Misalnya kita berikan nilai yang lain, ini akan berubah juga 35,93 kHz. Dan yang terakhir adalah jika yang kita input adalah nilai 32 bit atau 429, 496, 7259, maka seharusnya yang ditampilkan frekuensinya adalah 125.000 kHz. Bentar. Bintang 429, 496, 7259. Ya, benar. 7295. Balik. Oh, 7295. Iya. 96, 72, 95. Ya, 125.000 kHz. Karena ini adalah data 32 bit maksimum. Seperti itu. Kami rasa cukup sekian presentasi dari kelompok 12. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.